Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan Center mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi yang saya upload, silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Banyak materi ya, materi sholat, materi waris dan sebagainya. Oke, nah kita masih dalam pesantren virtual Pondok Sholat tingkat pemantapan 1. Sudah setahun kurang lebih kita ya. Tiap malam Ahad. Alhamdulillah. Mohon doanya ke depan mudah-mudahan dapat menjadi pesantren pondok sholat khusus dewasa faktual. Ada wujudnya, ada tempatnya. Nah, nginap kita di sana. 3 hari, 7 hari kita kaji semuanya. Ya seperti ini aja anak-anak pesantren. Nah, jadi kita yang tua-tua pesantren. Pesantren yang tua-tua, anak cucu udah udah masing-masing. Nah, kita pesantren. Nanti anak cucu yang melihat bapaknya, melihat kakeknya di pesantren. Mohon doanya mudah-mudahan. Oke, nah tema besar kita masih tentang menggapai sholat khusyuk. Ya, ada 3 tahapan dia sebelum sholat, pada saat sholat, dan setelah sholat. Oke, nah yang kita kaji sekarang masih tentang iman. Nah, ini panjang kajian kita tentang iman ya. Kenapa iman ini? Iman ini penting. Ya. Rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul. Ini sudah kita kaji semua. Silakan nanti lihat lagi di channel saya ya, dilihat lagi dia. Nah, sekarang kita masuk kepada iman kepada hari akhir. Nanti kedepannya lagi iman kepada takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Itu harus kita imani. Nanti itu insya Allah. Nah, ini dasarnya. Pentingnya iman itu sebelum kita ibadah. Ya, ini firman Allah yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi orang khusyuk itu betul-betul ada keyakinan. Ya, keyakinan akan kembali kepada Allah. Keyakinan akan bertemu dengan Allah, itulah rukun iman itu. Kalau imannya benar, imannya betul, imannya kuat, imannya lurus, khusyuk sholatnya, Allah kasih hadiah. Tapi kalau imannya berantakan, nggak bisa khusyuk, nggak bisa. Kayaknya kita ngaji ini kok belum sampai kepada materi, Ustaz. Betul, memang saya sengaja. Kita persiapkan dulu keimanan kita itu. Betul-betul harus betul-betul siap. Paham betul-betul kita tentang keimanan ini. Baik, nah makanya kita masih ya mempersiapkan persiapan menggapai khusyuk dalam sholat, memperkuat keimanan. Sekarang kita subtemanya alam mahsyar bagian kedua. Ini kalau kita paham tentang alam mahsyar, ngerinya di sana, nah makanya kita benar-benar sholatnya di sini, ibadahnya di sini. Sebelum sampai ke sana, pasti di sana terjadi nanti. Bukan dongeng, bukan hayalan. Baik, nah inilah dia. Ada 13 alam persinggahan hidup manusia. Kita dulu pernah tinggal di alam ruh yang pertama, dipindahkan di alam rahim yang kedua. Sekarang kita berada di alam dunia, alam yang ketiga.
Nanti keempat sakratul maut, yang kelima alam kubur, alam barzah, yang keenam hari kiamat, bangkit dari kubur, yang ketujuh sekarang ini yaitu alam mahsyar. Nah, ini yang kita kaji alam mahsyar. Ya, bagian kedua. Ya, lanjutan tentang alam mahsyar bagian kedua. Bagian pertama sudah dan sudah saya upload ya. Nah, nih lanjutannya adalah yang pertama kali mengangkat kepala adalah Rasulullah SAW. Jadi nanti seluruh manusia, seluruh jin itu mati semua, mayat semua, bangke semua. Di padang mahsyar itu dibawa, bumi ini kan sudah hancur, alam semesta ini dibawa oleh malaikat ya, bangke manusia, bangke jasad manusia, mayatnya, bangke hewan, kemudian mayat jin, iblis, setan, semua dibawa, diletakkan, ditaburkan itu di padang mahsyar. Jadi mayat semua, jadi bangke semua kata Nabi. Nah, nanti dari semua itu yang mengangkat kepala, bangkit dulu mengangkat kepala. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Imam Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Inni awalu mayarfa'u ra'sahu ba'da nafqatil akhirah." Sesungguhnya akulah orang pertama kali yang mengangkat kepalanya setelah tiupan sangkakala terakhir. Jadi di dunia 2 kali ditiupkan, nanti di akhirat 1 kali di padang mahsyar. Itulah tiupan yang terakhir. Toang, ditiupkan trompet itu. Maka yang mengangkat kepala pertama adalah Rasulullah. Bangun dia, diangkat kepalanya. Tuh. Fa'idha ana bi Musa muta'alliqun bil arsy. Namun tiba-tiba aku melihat Musa itu sedang bergantung di bawah aras. Bergantung. Bergantung itu ya bukan gantung diri, bukan dalam keadaan tidur, tapi bergantung dia. Nah, seperti ada yang ngangkat begitu di bawah aras. Tapi Ustadz, aras kan besar Ustadz. Iya, sedangkan manusia kan kecil. Nah, ini boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ada istilahnya kalau kita buka HP, kita berfoto ini, cetrek, berfoto. Lalu kita kan, yang pertama kita lihat kan diri kita itu. Mana-mana foto saya, mana-mana. Langsung kita, apa tuh namanya itu ya, di zoom out ya. Di zoom out, dibesarkan atau dikecilkan. Nah, jadi di sana pun begitu. Entah nanti aras itu di zoom in, jadi kecil dia, atau umat manusia dan Nabi itu digedekan. Nah, begitu. Jadi Rasulullah itu melihat, begitu Nabi angkat kepala, lihat Musa itu sedang bergantung di bawah aras itu. Nah, kemudian fala adari akadzalika kana amba dan nafkhoti. Kata Nabi, aku tidak tahu apakah ia ikut pingsan atau bangkit lebih dulu setelah tiupan sangkakala. Tapi begitu aku mengangkat, Musa sudah terangkat di sana. Nah, aku nggak tahu apa aku duluan, apa dia duluan, begitu. Nah, tapi yang jelas kata Nabi, akulah pertama mengangkat kepala dari semua umat manusia, kecuali Musa sudah tergantung di bawah aras. Oke, taib. Nah, kemudian ketika di padang mahsyar itu manusia tidak berbusana dan tidak dikhitan, kulub semua. Disebutkan dalam hadis Muslim bersumber dari Aisyah. Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan." Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an. Artinya, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan kulub kemaluannya, yang laki-laki. Aku bertanya Aisyah, wahai Rasulullah, apakah wanita-wanita dan laki-laki itu semuanya bersatu? Gabung ya Rasulullah, nggak berbusana, nggak pakai apa-apa. Kemudian di bawahnya, yanzuru ba'duhum ila ba'din, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga mereka itu saling melihat satu sama lain. Apa begitu ya Rasul? Apa enggak malu ya Rasul? Nah, begitu kata Aisyah, ya, mengomentari hadis ini. Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyatu, al-amru asyaddu min ayanzura ba'duhum ila ba'din. Kata Nabi, wahai Aisyah, permasalahan ketika itu lebih sulit, lebih berat daripada untuk saling melihat satu sama lain. Nggak kepikiran mandang punya orang. Nggak kepikiran. Karena beratnya masalah ketika itu. Karena beratnya masalah ketika itu. Nggak kepikiran yang begitu, wahai Aisyah, kata Nabi. Nah, analoginya begini. Misalnya kita ada di majelis taklim nih, di masjid. Tiba-tiba terjadi gempa. Tuh, gempa goyang. Itu masing-masing menyelamatkan diri. Nggak peduli, Ustadz bagaimana? Ustadz nggak pikiran Ustadz. Nggak bakal mikir. Bahkan jangankan Ustadz, anak-anak, keluarga pun dia kabur duluan, ninggalkan rumah. Anak istrinya terserah, begitu kadang-kadang. Saking paniknya. Bahkan sering di kamar mandi nggak pakai celana dia. Begitu jadi gempa, cepat-cepat dia keluar. Lupa bawa anduk. Itu baru di dunia, apalagi di padang mahsyar. Kata Nabi, nggak sempat ngeliatin punya orang. Karena permasalahannya berat sekali ketika itu. Nah ini, tunggu tanggal mainnya. Ini sahih hadisnya. Ya bukan dongeng, ini sahih. Nah makanya kita yakini ini, benar-benar kita imani. Supaya khusyuk sholat kita. Oke, nah kemudian yang pertama diberi pakaian. Tuh kan, tadi dibangkitkan kan itu telanjang. Tapi nggak dibiarkan, dikasih pakaian. Ada nanti yang diberi pakaian. Siapa itu kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalamnya ini. Sekarang kita persiapkan diri kita untuk nanti akan diberi pakaian. Hadis Bukhari bersumber dari Ibni Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Ya. Qala, dia berkata, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah, innakum mahsuruna ilallahi hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan nanti menuju Allah pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan masih berkulub belum dikhitan. Kama bada'na awala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Surah Al-Anbiya. Ya, jadi dulu manusia itu sebelum dikhitan kulub. Maka begitu setelah dikhitan nanti dibangkitkan kulub lagi. Nah, itu maknanya. Ada juga yang memaknakan ayat ini adalah kami hancurkan 7 lapis langit dan bumi-buminya. Setelah kami bawa manusia, jin dan hewan di padang mahsyar diadili, lalu akan dimasukkan surga yang ahli surga, neraka ahli neraka. Lalu 7 lapis langit dan bumi kami ciptakan lagi sebagaimana dulu kami pernah menciptakan. Kami ulangi lagi penciptaannya. Nah, ini sebagian ulama menafsirkan ini dalil ke sana juga bisa. Karena Allah itu kekal abadi, nggak mungkin setelah kiamat, ya nanti Allah ngapain dong 7 lapis langit dan bumi-bumi udah hancur kecuali aras. Allah ngapain? Kami ulangi lagi penciptaannya seperti pertama dulu. Makanya sebagai ulama mengatakan, ulama khusus ya, kita ini Nabi Adam ini sampai nanti kiamat, dan jin juga sampai kiamat, ini ada yang mengatakan sudah episode ke-10.000. Ada yang mengatakan begitu. Nah itu ya, setelah nanti yang ke surga, neraka ke neraka. Makanya sudah ada surga, sudah ada neraka untuk yang sebelum kita dulu. Buktinya Rasulullah Mi'raj, jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Untuk neraka kita bagaimana? Allah kun fayakun, jadi selesai. Nah itu ya, jadi ini. Kemudian yang paling bawah, summa inna awala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim.
Kemudian sesungguhnya orang pertama yang akan diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Tuh, yang pertama diberi pakaian Nabi Ibrahim. Oke ya. Nah, kemudian ada yang diberi pakaian kehormatan. Ini dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin yang berbelasungkawa atau takziah kepada saudaranya di muka bumi ini karena suatu musibah, melainkan Allah yang maha suci akan memberikan pakaian dari pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Nih, jadi ini bagi umat Nabi Muhammad yang rajin bertakziah ketika ada saudaranya yang seiman itu mendapat musibah. Apa itu takziah, Ustadz? Menghibur dengan ucapan, ya, baik itu doa atau tausiah atau nasihat. Itu takziah. Dengan perbuatan kita datang berkunjung bawa makanan. Ya, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far to'aman, buatkan makan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang musibah. Jangan dibebanin lagi mereka, disuruh beli beras berkarung-karung dibagi-bagikan, sampai ngutang-ngutang itu kadang-kadang, jual motor akhirnya. Nggak begitu, itu bukan tuntunan Islam yang begitu. Itu bukan takziah, itu nyusahin. Takziah itu tadi menghibur. Kalau dia nggak mau makan, siapkan makan. Tamu-tamu dia datang, kita kasih makan. Saudara-saudara datang dari jauh, kita tetangga itu yang menyiapkan. Nah, kalau orang takziah seperti itu, nanti di akhirat dia akan diberi pakaian kemuliaan. Orang bertanya, itu siapa itu? Kok bagus-bagus pakaian dia, kok indah-indah? Maka malaikat mengatakan, itulah umat Rasulullah yang rajin bertakziah ketika ada saudaranya mendapat musibah. Bukan menyusahin, dia takziah, dia menghibur. Bisa dengan ucapan, bisa dengan doa, bisa dengan perbuatan. Senang orang. Kalau ada musibah, orang datang ke tempat kita, ngasih nasihat, ngasih ini, ngasih sesuatu, senang dia. Nah, itulah kita dapat pakai penghormatan. Tuh. Nih ya, jadi ini harus kita camkan itu. Dan kita amalkan insya Allah. Kemudian ada, nah ini pula dia, ada yang diseret dengan wajahnya di pasir itu. Diseret dia sama malaikat. Ini hadis Tirmizi. Ya. Bahzu ibni Hakim harusnya ya. An abihi an jaddihi qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum masyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian nanti dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang naik kendaraan. Nah, kendaraan itu dari apa? Ada yang mengatakan dari kurban yang dia kurbankan di sini. Nah, dengan kurban itu dia berjalan. Dan ada yang diseret di atas wajahnya. Wajahnya itu nempel ke pasir, kakinya dipegang sama malaikat, diseret. Nah, itu yang paling celaka. Yang paling enak naik kendaraan lah. Jadi ada kendaraannya, tergantung ibadahnya di muka bumi. Ya, tergantung banyaknya kurbannya dia. Kata ulama dijadikan kendaraan dia. Apa kendaraannya? Ya wallahu alam. Yang penting kendaraan. Oke ya. Nah, kemudian inilah gambaran orang yang mukanya diseret. Jadi tangannya ke pasir itu, kemudian kakinya ditarik, jatuhlah tangannya, jatuhlah mukanya ke pasir, diseret, luka-luka, terus begitu, menjerit-jerit dia. Kenapa itu? Nah, kita lihat. Nih. Ada yang bertanya, bagaimana berjalan dengan wajah ya Rasulullah? Disebutkan dalam Mus'had Muslim. Ya, bersumber dari Anas bin Malik bahwasanya seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Bagaimanakah bisa orang kafir itu digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?
Bagaimana caranya itu ya Rasulullah? Qala alaisa alladzi amsyahu ala rijalaihi fid dunya qadiran. Rasulullah menjawab, bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di muka bumi? Jadi kita ini bisa berjalan dengan dua kaki di muka bumi ini. Itu Allah yang menjadikan. Apalagi mereka itu berjalan dengan wajahnya terseret. Allah juga yang menjadikan. Tentu disebabkan ulah mereka. Ala ayumsyahu ala wajhihi yaumal qiyamati qala qatada bala wa izzati rabbina. Mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Qatada mengatakan benar demi kemuliaan Rabb. Nah, jadi dijadikan itu berjalan dengan mukanya di pasir itu. Kenapa? Karena ulah dia selama di muka bumi ini. Dosa-dosa dia nggak sempat dia bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, nah ada yang menyesal karena salah memilih guru. Nah, ini hati-hati nih. Apalagi di akhir zaman ini. Salah kita berguru, salah kita ngikutin ustadz, salah kita ngikutin kiai, salah kita ngikutin buya. Nah, ini menyesal di akhirat. Ini dalam surah Ibrahim. Al-Quran menyatakan ini. Kalau dalam hadis nanti misalnya dikatakan di akhir zaman itu nanti banyak ya para dai yang mengajak ke pintu neraka. Nah, bahasanya bahasa kita kata Nabi, pakai dalil. Pakaiannya seperti kita tapi ngajak ke neraka. Nah, ini jangan sampai kita salah milih guru. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barazu lillahi jami'a faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru. Artinya, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Maksudnya sini umat kepada para pemimpinnya, umat kepada tokoh-tokohnya. Apa perkataannya? Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Sesungguhnya kami dulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Nah, ini jadi jamaah nuntut. Kan dulu engkau yang ngajak kami, wahai ustadz, wahai kiai, wahai tokoh, wahai pembesar, kami dulu pengikut kamu. Bisa nggak kami ini supaya nggak diazab ini, terhindar kami? Itu tuntutan mereka kepada pemimpinnya itu. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Ini jawaban para pemimpin itu, para ustadz-ustadz itu, jawabannya ini. Apa kata mereka itu? Mereka menjawab, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Tuh. Ternyata di muka bumi ini mereka tidak berdasarkan petunjuk Allah. Mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Nah, mereka menyimpang dari petunjuk Allah. Lalu mereka menyampaikan kepada umat, lalu umat mengikuti. Nah, jadi kata mereka, seandainya kami dulu mengikuti petunjuk Allah, kami juga akan menunjukkan kalian. Nah, ternyata kita salah ngikutin guru. Guru itu ternyata ya tidak memberikan dalam petunjuk. Apa ciri-cirinya ustadz? Ciri-cirinya kalau ada ustadz atau kiai atau guru mengajak kepada kelompok kami yang paling benar, itu hati-hati lihat. Kelompok kami yang paling sunnah, yang lain sesat, hati-hati lihat. Nah, ustadz kami yang paling sunnah, ustadz lain itu sesat, hati-hati lihat. Jadi mengajak kelompok, mengajak pribadi, bukan mengajak kepada Allah dan Rasul. Nah, itu. Yang benar adalah mengajak ini Qur'annya, ini hadisnya, ini penjelasan ulamanya. Itu yang benar. Tunjukkan ini ayatnya, ini hadisnya, itu yang benar. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok ustadznya. Itu yang benar. Kalau kepada kelompok itu nggak benar. Tunjukkan kepada dalil. Mana Qur'annya, mana hadisnya. Bagaimana penjelasan ulama. Itu yang benar itu. Jangan sampai salah kita milih guru. Akhirnya apa kata guru yang menyesatkan ini? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis.
Sama saja untuk kita, kata guru-guru, kata kiai-kiai, ustaz-ustaz ini. Apakah kita mengeluh atau bersabar sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri? Ya udah dah, yuk kita rasain bareng-bareng. Begitu. Ini Allah terangkan nanti di akhirat. Loh, kan akhirat belum terjadi, Ustadz. Sudah pernah terjadi untuk umat sebelum kita, makanya Allah cerita. Allah ceritakan, bukan belum pernah terjadi, sudah. Dan Allah Maha tahu itu. Umat sebelum kita, sebelum Nabi Adam dulu pernah kiamat. Sebelum adanya alam kita ini. Sebagaimana nanti kita kiamat semua, Allah ciptakan lagi yang baru lagi. Nah, jadi yang dulu-dulu itulah ini Allah ceritakan nanti seperti ini kalian. Ya, na'udzubillah, jangan sampai kita mengikuti yang seperti ini. Mumpung kita masih hidup. Boleh kita mendengarkan ceramah dari berbagai macam ustadz, guru. Tapi ingat, kemana kita diajak? Kalau diajak kepada Allah dan Rasul, Udu'u ila sabili rabbik. Nah, itu dia. Ajaklah kepada jalanmu yang lurus. Jalan Tuhanmu yang lurus. Yaitu Quran dan Sunnah. Pegang dia, kata Nabi, dengan geraham kalian. Nah, oke ya. Nah, sambungannya masih sambungan lagi nih, salah memilih guru. Ini surah Al-Baqarah 166 167. Iltabara allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab. Ketika orang-orang yang diikuti atau ulama atau ustadz itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya atau umat, dan mereka melihat siksa. Jadi begitu nanti di akhirat melihat siksa, mereka berlepas diri, mereka lari, ini ulama. Diikutin sama umat, minta pertanggungjawaban, lari mereka menghindar. Kemudian wataqatta'at bihimul asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, nggak bisa lagi komunikasi, terputus sudah. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti atau umat atau jamaah ini, seandainya kami bisa kembali ke dunia ya Allah. Nah, inilah ucapan mereka. Ya Allah, seandainya kami bisa pulang lagi ke Jakarta sekitarnya ya Allah. Kami bisa kembali lagi ke dunia ya Allah. Seandainya ya Allah. Itu kata umat ini. Salah milih guru. Kemudian. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihumullahu a'malahum. Pasti kami umat akan berlepas diri dari mereka ulama. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Nah, jadi kata umat begitu. Kalau ada kesempatan kami kembali ke dunia, pasti kami nggak akan ikut dia. Kami akan tinggalkan mereka itu. Sebagaimana mereka meninggalkan kami sekarang, nggak tanggung jawab. Tapi sudah terlambat. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan perbuatan mereka. Hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Menjadi sesalan bagi mereka dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Nah, Allah tunjukkan, inilah penyesalan kalian. Salah ngikutin guru, menyesal minta kembali supaya bisa meninggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Inilah kami tunjukkan ya penyesalan kalian, perbuatan kalian. Sekali-kali kalian semua tidak bisa keluar dari neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo hati-hati, jangan sampai salah milih guru. Saya pun masih berguru, tapi saya pilih-pilih, saya pilah-pilah. Mana yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, saya ikut. Yang enggak, saya diam-diam menghindar. Jangan mencaci maki dia, biarin aja dia. Kita pilih kita. Nah, begitu juga kepada saya, silakan. Coba diteliti. Kemana selama ini saya ngajak antum, para santri semua. Kalau kepada pribadi saya, kalau kepada kelompok saya, tinggalkan saya. Begitu ulama-ulama dulu. Ajaklah kepada Quran dan Sunnah. Ini Qurannya, ayatnya, ini hadisnya. Mari kita lihat bagaimana penjelasan ulama terdahulu. Nah, itulah beragama, supaya kita nggak sesat. Menyesal mereka di sana, udah terlambat. Oke, nah, ada yang mengutuk para pemimpin dan pembesar. Mereka kutuk bahkan, dikutuk itu ulamanya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaqulun. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, ini kayak orang bakar sate nanti, dibakar. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah, Al-Quran, dan taat kepada Rasul, Sunnah. Andai kata kami ngikutin Quran dan Sunnah. Ini kata mereka.
Yang dibolak-balik mukanya itu di api neraka, dibakar kayak sate itu. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adaluna sabila. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaatin pemimpin kami, pembesar kami, kiai kami, ustadz kami, tokoh-tokoh agama kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, ya Allah. Itu pengakuan mereka. Rabbana atihim di'ifaini minal azab wal anhum la'nan kabiro. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat daripada kami, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Tuh, mengkutuk ini. Gara-gara mereka, ya Allah, kami disesatkan. Azab mereka 2 kali lipat. Kutuk mereka sekutuk-kutuknya. Sama-sama mereka dikutuk, sama-sama mereka diazab. Nggak ada lagi jalan untuk taubat. Nah, tinggal ngerasain. Makanya kita sebelum tiba hari akhirat itu, sebelum tiba padang mahsyar itu, dengan ayat ini, yuk kita sadari. Jangan salah kita ngikutin ustadz, ngikutin kiai, ngikutin guru, ngikutin pembesarnya. Di akhir zaman ini kan kalau ada orang yang terkenal, ikut rame-rame. Yang tak terkenal nggak mau. Mana yang viral ikut. Padahal nggak jelas diajak kemana. Nah, ini yang di akhir zaman. Hati-hati gitu. Oke, baik ya. Ini ayat sudah saya sampaikan semua. Hati-hati kita. Nah, baik. Nah, ini ada yang dalam keadaan buta matanya di akhirat. Padahal di muka bumi melek, tapi di akhirat buta dia. Kita lihat surah Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Al-Quran dan Sunnah, kata Allah, ya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Sempit rezekinya, sempit dunianya, sempit kuburnya. Yang berpaling dari Quran dan Sunnah, nggak mau ngikutin Quran dan Sunnah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan himpunkan mereka, akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, jadi nanti orang-orang buta itu ngumpul dia. Ya. Kenapa mereka buta? Karena mereka berpaling dari Quran dan Sunnah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka protes. Berkata mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Protes mereka. Makanya kata Allah, kenapa engkau berpaling dari Quran dan Sunnah, nggak ngikutin Quran dan Sunnah? Nah, kalian ikutin yang lain-lain. Oh, kan itu kan kiai pakai Quran. Mana Qurannya, mana Sunnahnya? Nggak ada kadang-kadang. Sebagian ustadz juga begitu. Harus ada ini Qurannya, ini hadisnya. Lalu lihat nanti bagaimana tafsirnya, bagaimana syarahnya. Nah, kemudian wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil. Artinya, dan barang siapa ditunjuki oleh Allah, dialah yang dapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahum awliya'a min dunih, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong bagi mereka selain daripada Dia. Jadi kalau Allah sudah tunjuki seseorang, mereka itu akan mendapat petunjuk dari Allah. Nah, tapi kalau sudah disesatkan oleh Allah, mereka sesat selamanya. Kenapa disesatkan? Karena memang mereka maunya sesat. Jadi kalau kita mau petunjuk, Allah kasih. Tapi kalau mereka mau sesat, nggak ngikutin Quran, Allah kasih sesat. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umya wa bukmau wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan diseret mukanya tadi itu, dan di atas muka mereka ke dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Diseret mukanya itu di pasir itu, buta, bisu, tuli. Ma'wahum jahannam kullama khobat zidnahum sa'iro. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api itu akan padam, maka kami tambahkan lagi bagi mereka nyalanya. Begitu mau padam, ditambah lagi bahan bakarnya, nyala lagi. Begitu terus selama-lamanya. Nah, gara-gara apa? Gara-gara mereka berpaling dari Quran dan Sunnah, petunjuk Allah dan Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, nah ini dia bagian terakhir. Ini yang enaknya tadi, yang pahit-pahit tadi ya. Ini yang sangat enaknya, yang nikmat ini.
ada 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Nah, ini 7 golongan ini. Ayo kita pilih. Pilih salah satu, atau kalau bisa 2, 3, atau 7 kalau bisa. Satu pun udah bagus. Pilih satu dari 7 ini. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah taqol, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Artinya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Itu di padang mahsyar, nggak ada pohon, tempat berteduh, nggak ada gedung-gedung polos. Nah, tapi nanti ada naungan, ada tenda Allah siapkan. Untuk siapa? 7 golongan. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, ini pemimpin. Pemimpin di sini pemimpin apa, Ustadz? Pemimpin masyarakat. Amir. Ya. Amir, pemimpin dia. Ada sekup nasional, presiden, ya, dan wakilnya. Tapi betul-betul adil. Adil, nggak bohong, nggak dusta, dia menangnya pun adil, jujur. Iya, kalau nggak begitu, mah itu pemimpin yang zalim, laknatlah bagi mereka. Na'udzubillah. Makanya orang yang beriman harus jadi pemimpin. Kita pilih dia orang beriman jadi pemimpin supaya dia adil. Nah, kalau kita sebagai pemimpin kita berusaha adil, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota, makin ke bawah sampai pemimpin RT. Nah, paling kecil pemimpin rumah tangga. Kalau kita berusaha adil, nah itulah mendapat naungan nanti. Tuh, cari ini kalau bisa ini. Aku berusaha jadi pemimpin rumah tangga, adil adil kepada diriku, kepada pasanganku, adil kepada anak-anakku, nggak main pilih kasih. Nah, begitu. Tuh, usahakan itu. Nah, pengen adil, nanti dapat dia salah satu di naungan itu. Kau di sini ya? Iya. Kau apa kau? Aku pemimpin yang adil lah. Alhamdulillah, kita ketemu ya di naungannya. Begitu. Orang kepanasan, kita enak. Satu. Yang kedua, wasyabun nasa'u fi ibadati rabbih. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini artinya begini, dari kecil dia sekolah, SD, SDIT, SMP, SMPIT, atau dari SDIT dia masuk pesantren, sanawiyah di pesantren, belajar agama dia, aliyah di pesantren, belajar agama dia, kemudian kuliah lagi di agama. Jadi dari anak-anak, remaja tumbuh besar, terus sampai tua, meninggal dia. Ah, itu salah satu nanti. Kau masuk kemari? Aku dulu masa remajaku belajar agama lah. Aku menghindar dari segala kemaksiatan. Ah, itu dia. Ini yang kedua. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-nya. Nggak ikut dia dengan pergaulan-pergaulan yang nggak jelas. Tetap dia berada pada jalur yang benar. Syariat Allah dan Rasul. Ini yang kedua ini. Ya, dapat naungan dia. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya, jiwanya senantiasa terpaut pada masjid. Nah, ini tadi masjid dalam arti kata yang dikelola oleh yayasan yang betul-betul untuk umat. Karena saya katakan tadi ada masjid, sekarang itu kan ada masjid keluarga, nggak mau diganti. Kenapa? Di sana banyak duit, kotak infak misalnya, nggak pernah dilaporkan, nilep, pokoknya na'udzubillah. Makanya begitu. Tapi ini masjid betul-betul untuk umat. Kalau yang tadi itu namanya masjid diror. Zaman Nabi udah ada itu, masjid diror namanya kalau begitu. Tapi kalau masjid dia itu, yang mana masjid itu betul-betul untuk umat, diselenggarakan secara adil, musyawarah, terpaut selalu jiwanya ke masjid untuk memakmurkan masjid, entah itu dari ibadahnya, entah itu dari tausiahnya, entah itu dari sarana prasarananya. Ya, pokoknya dia seseorang, laki perempuan. Misalnya ada ibu-ibu dekat rumahnya, dekat masjid, itu kayaknya ada mukenah itu di masjid itu udah pada bau deh.
Bagaimana ngomong sama pengurus, bagaimana kami tambahin yang mukona ini jadi 10, yang 5 kami taruh, yang 5 kami laundry. Nanti udah sepekan 2 pekan gantian, taruh lagi, laundry lagi. Jadi dia punya perhatian ke masjid untuk itunya, untuk mengganti sirkulasi mukenahnya. Nah itu mendapat naungan salah satunya. Atau ada orang yang mampu dia tengoknya, ini AC-nya udah nggak bener kayaknya, ini kasihan orang yang ibadah. Udahlah aku AC-nya, dia perhatikan, itu mesti dia bangun. Nah, itu juga termasuk. Seterusnya lah pokoknya dia itu sama masjid itu cinta. Bagaimana supaya masjid itu makmur. Oke ya, nah itu yang ketiga itu dapat naungan. Masuk dia ke dalam, apa kau? Aku yang menggantungkan jiwaku kepada masjid. Ayo silakan masuk. Nah, udah 3 itu. Ada 7 ya. Kita lihat yang keempat. Warajulani tahabba fillahi ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Ini maksudnya bersahabat. Jadi usahakan punya sahabat itu karena Allah persahabatannya. Bukan karena partai, bukan karena ormas, bukan karena satu pemahaman, bukan karena macam-macam. Karena Allah. Engkau suka dakwah, aku suka dakwah. Ada pengajian, ayo kita sama-sama hidupkan. Karena Allah. Itu mendapat naungan. Ya, dapat naungan dia. Nah, yuk kita berpisah dulu ya. Ayo, kita ada usaha ya. Karena Allah. Ntar kita ketemu lagi karena Allah. Jadi yang punya sahabat karena Allah, itulah mendapat naungan nanti. 7 naungan. Ya, 7 orang mendapat naungan di padang mahsyar. Itu yang keempat. Yang kelima, warajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik dan rupawan. Lalu mengatakan, enggak sungguh aku takut kepada Allah. Ini laki-laki digoda sama perempuan cantik, rupawan, ya, punya kedudukan yang tinggi, banyak duit, cantik. Ini laki-laki ini digoda, bang, ayo bang, katanya. Tapi kata laki-laki, enggak aku takut kepada Allah. Atau sebaliknya, perempuan diajak oleh laki-laki ganteng, banyak duit dan seterusnya. Kata perempuan, tidak, aku takut kepada Allah. Ya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Istiqomah enggak tergoda dia, nah maka dia mendapat tiket, mendapat naungan di surga. Nah ini godaannya, apalagi zaman sekarang ini ya Allah. Mudahnya WA, mudahnya FB, mudahnya IG. Nah, berjanji di mana kita ketemu, luar biasa sekarang. Sama-sama kerja dia, suaminya kerja, istrinya kerja, suaminya ketemu siapa, bininya ketemu siapa. Di rumah sok-sok akrab. Padahal di masing-masing udah punya channel sendiri-sendiri. Nah, itu sekarang ini. Tapi kalau yang istiqomah enggak, kita bilang, aku punya pasangan di rumah, aku takut kepada Allah. Istiqomah dia dapat naungan. Itu yang kelima. Yang keenam, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah lalu merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, jadi kalau ngasih tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Begitu kita ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Artinya apa? Dia ikhlas, tidak pamer, tidak mencari mencari kesohoran, tersohor, enggak. Iya, enggak, dia nggak mencari itu. Dia betul-betul sampai ikhlasnya itu kata Nabi, tangan kirinya nggak tahu itu ketika tangan kanan memberi. Nah, sampai begitu istilahnya. Jadi kalau kita bisa berbuat ikhlas, nanti kapan-kapan kita kaji tentang ikhlas. Ikhlas itu ada ikhlas artinya murni. Ikhlas murni. Murni akidahnya, nggak bercampur syirik, namanya surah Al-Ikhlas. Murni niatan ibadahnya, nggak bercampur pamer. Nggak bercampur niat selain Allah, hanya kepada Allah. Tuh ya. Jadi itulah dia, orang bersedekah. Semata-mata mencari ridha Allah. Nggak perlu orang tahu. Tangan kirinya juga hampir nggak tahu.
itu mendapat naungan nanti. Oke, yang terakhir yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi tengah malam, lalu berlinanglah air matanya, jatuh air matanya, sadar dia, menangis dia. Ini ya, di sini maksudnya bukan hanya laki-laki, perempuan. Siapa saja yang selalu dia berzikir di tengah malam, di sela-sela tahajudnya dia menangis, dia menyesal, dia minta ampun kepada Allah, sampai akhir hayatnya istiqomah dia rajin begitu, maka dia dapat tiket, ya, mendapatkan tiket masuk ke dalam naungan itu. Ini 7 golongan itu. Nah, silakan pilih salah satu. Mana yang kira-kira kita bisa mampu sambil berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca doa itu, minta tolong kita kepada Allah. Baik. Nah, apa amalannya yang lain yang dapat mendapat naungan dalam surga? Ini juga nggak kalah penting ini. Bersumber dari Ubadah ibni Al-Walid ibni Ubadah ibni Samit, dia berkata, wa huwa yaqulu man anzara mu'siran aw wada'anhu azallahu Allahu fi zillihi. Nih, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan untuk membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan. Nah, ini tentang memutihkan hutang piutang. Tapi begini, ada syaratnya nih. Ada syaratnya. Ada orang kayak saya diutang sama orang. Pak Ustadz, ada apa bang? Aku utanglah duit Ustadz. Berapa bang? 1 juta aja Ustadz. Aku ada keperluan. Oh iya, nanti dulu ya, aku tengok dulu ya. Ada sih sebetulnya, tapi aku masih perlu juga ini bulan depan. Kapan kau bayar kira-kira? 2 minggu bang. Betul ya? Iya. Begitu sudah 2 minggu, tunggu-tunggu nggak ada kabar. Lewat 1 hari nggak ada kabar, 2 hari nggak ada kabar. Kau telepon lah dia, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Macam mana kabar? Baiklah bang. Iya, macam mana utangmu? Oh iya bang, aku punya utang rupanya. Lupa pula dia. Duit-duit kita dia lupa. Nah, ini nggak boleh gini. Kapan kau bayar jadinya? Seminggu lagi lah bang. Iyalah ya. Pas seminggu lewat 2 hari nggak datang juga. Kita telepon. Macam mananya kau ini utangnya? Alah abang baru utang 1 juta aja udah recok kali pun abang. Digitukan pula duit kita. Nah, ini kalau begini berarti nggak ada niat mau bayar. Besok kita tagih makin galak dia. Udah kita bilang, udahlah kalau gitu aku nggak minta lagi, tapi nanti di akhirat ku tuntut kau. Itu punyaku. Kejam kali ya bang, kau lebih kejam. Kayak pengemis aku kau bikin. Udah, engkau usah lagi, nggak bakal kau minta lagi di muka bumi. Nanti di akhirat. Karena Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kata orang, kenapa nggak dimaafkan bang? Lah, Allah kan maha pengampun bagi orang yang mau minta ampun, saya bilang. Kalau orang itu nggak minta ampun sampai mati, Allah siapkan neraka. Tapi kalau dia minta ampun, ku ampunkan, ku siapkan surga. Begitupun kita. Kalau dia datang minta ampun, minta maaf, bisa kita maafkan, kita longgarkan. Tapi kalau dia galakan dia, jangan. Minta ke ahli warisnya. Ahli waris nggak ngasih, ya udah nanti di akhirat. Tapi kalau dia datang, nih, bang, 1 hari sebelum 2 minggu tadi, aku nggak bisa bayar lah bang. Terus macam mana? Aku minta waktu ya bang, 1 minggu bang. Tapi ini ku titipkan BPKB keretaku, BPKB motorku sama abang. Oh iya, kita pegang BPKB-nya. Seminggu ya, iya. Udah seminggu, 1 hari sebelum seminggu datang lagi dia. Bang, ini ada ku kabarkan lagi bang. Aku kayaknya nggak bisa bayar bang. Tapi inilah STNK motorku, sama kunci motor, sama itu motorku bang. Ku serahkan sama abang semualah. Terserah abang mau bayar berapa sama aku. Kita tengok dia, sungguh-sungguh mau bayar. Kita tanya, ada berapa duit dompetmu sekarang? Ada 300 cuman bang. Sini yang 300. Ya, saya terima 300 ya. Yang 700 saya bersihkan. Saya ikhlaskan. Ini BPKB motormu, STNK-nya, kunci motor itu bawa pulang. Baiklah kau di rumah. Carilah kerja yang bagus. Gojeklah yang bagus. Kalau kita melonggarkan seperti itu dapat naungan. Tapi orang datang, minta maaf, ngaku. Kita kasih kelonggaran, kita nggak galak. Kalau kamu nggak bayar, nanti kamu saya tuntut. Nggak begitu kita. Karena dia ada niat mau bayar. Kita kasih kelonggaran. Ini maksud hadis ini. Dapat naungan di surga.
Iya, Masya Allah, luar biasa. Makanya memberikan hutang sama orang, kita harus hati-hati juga. Nah, nggak boleh bohong. Aku utangnya bang, uang kau bang berapa? 500.000 aja bang. Aku nggak punya uang, aku nggak boleh. Padahal kita punya uang. Lalu bagaimana? Kita jawabnya, ini nampak-nampaknya ini nggak ada niat mau bayar ini. Kita bilang begini, maaf ya, sebetulnya aku pun masih banyak keperluan. Aku belum bisa ngasih piutang sama kamu. Gitu bahasanya. Jangan dibohongin. Aku banyak keperluan. Ya banyaklah keperluan kita, entah apa aja kan banyak kita keperluan. Nggak bohong kita, memang banyak keperluan kita. Nah ini hati-hati kita ya. Nah banyak orang di akhir zaman gampang ngutang tapi nggak mau bayar. Hati-hatilah itu, terkatung-katung. Makanya Nabi itu nggak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Na'udzubillah min dzalik. Oke, ini gambaran yang mendapat naungan di padang mahsyar. Ada payung-payung nanti, ada tenda-tenda. Nah kita disitulah kira-kira. Ini gambaran aja ya. Oke, nah manusia berkumpul di padang mahsyar. Satu hari di sana 50.000 tahun di muka bumi. Oke ya, kita lihat hadisnya ini. Ya, Allah mengumpulkan semua manusia dari pertama sampai terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Nah, jadi di padang mahsyar 40 tahun. 40 tahun sana itu, satu hari di sana 50.000 tahun di muka bumi. Ya Allah ya Rabb. Absaruhum ila sama yantaziruna faslal qada. Pandangan mereka menetap ke langit, langit akhirat ya, menanti panggilan Allah, pengadilan Allah. Kapan kami diadili? Kapan kami diadili? Nah, kalau di muka bumi kan ada lagunya, Pak Hakim dan Pak Zaksa, kapan kami diadili, kan begitu ada lagunya. Nanti di sana juga mereka merenung, mengeluh, ya Allah, kapan kami diadili? Nah, kemudian datanglah syafaat Rasulullah. Ini artinya, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai sekiranya kita minta syafaat kepada Tuhan kita, hingga dia bisa meringankan penderitaan kita ini di tempat kita ini. Maka mereka menemui Adam. Wahai Nabi Adam, minta sama Allah lah supaya cepat kita ini diadili. 40 tahun kita di sini di padang mahsyar ini, panasnya begini. Nah, kemudian dan mengutarakan hajat mereka kepada Adam. Engkau manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya pertama kali, dan dia mentiupkan ruhnya kepada engkau, dan dia diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada kamu. Ini kata manusia kepada Nabi Adam ini. Maka mereka sujud kepada engkau. Tolonglah engkau mintakan syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan untukku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya. Gak mungkin aku minta sama Allah. Aku aja sudah melanggar larangan Allah, makan buah terlarang. Aku gak berani minta. Begitu kata Nabi Adam, menolak Nabi Adam. Nah kemudian dia berujar, datangilah Nabi Nuh, Rasul pertama-tama yang Allah utus. Rasul, bukan Nabi tapi Rasul dia. Sebutan Rasul itu Nabi Nuh. Maka mereka mendatangi Nuh. Wahai Nuh, tolong kami. Namun Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan. Lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahannya. Aku nggak mungkin, anak istriku aja nggak bisa kuatur katanya. Dan berujar, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim yang telah Allah jadikan, ya, sebagai kekasihnya, Khalilullah Nabi Ibrahim. Mereka pun datang Nabi Ibrahim, tetapi dia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan dia sebut-sebut kesalahannya. Nah, seraya berujar, datanglah kalian kepada Nabi Musa, dan Allah telah mengajarkannya berbicara. Mereka pun mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan, saya tidak berhak, kata Nabi Musa, meringankan kalian. Dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya. Seraya berujar, datanglah kalian kepada Nabi Isa. Mereka pun mendatangi Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian, sambil berujar, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka terakhir, sebab dosanya terdahulu yang akan datang telah mendapatkan ampunan. Begitu disebutkan nama Nabi Muhammad, maka mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi aku, kata Nabi, aku meminta izin kepada Tuhan Rabbku. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud, dan dia meninggalkanku sekehendak Allah. Lantas ada suara memanggil-manggil, angkat kepalamu wahai Muhammad, kata Allah. Mintalah, kamu akan diberi. Nah, kemudian dan kuutarakanlah unek-unekku, kamu akan didengar.
mintalah syafaat, maka aku akan berikan. Langsung aku angkat kepalaku, kata Nabi, dan aku memuji Rabbku, alhamdulillah, dan dengan pujian yang diajarkan kepadaku, lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Nah, jadi diberi Rasulullah itu kesempatan mintakan syafaat kepada umat. Nah, ya, jadi kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga, kemudian aku kembalikan dan tersungkur sujud misalnya pada kali ketiga atau keempat. Nah, hingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. Sedangkan Qatadah berkata dalam hal ini dengan redaksi sehingga keabadian wajib baginya. Nah, jadi Rasulullah lah yang bisa memintakan syafaat kepada Allah agar cepat diadili di padang mahsyar itu, untuk kemudian nanti dihisab pada episode berikutnya. Oke, jadi kita akan bersambung nanti Yaumul Hisab, hari penghisapan, perhitungan bagian pertama. Setelah tadi Nabi minta kepada Allah, minta pertolongan supaya segera ini diputuskan perkara. Udah 40 tahun di padang mahsyar ini. Satu hari di sana, 50.000 tahun di sini. Panasnya luar biasa. Minta kepada Allah supaya cepat diadili. Nah, akhirnya akan datang kita masuk kepada Yaumul Hisab bagian pertama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun agak panjang. Tapi mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita. Sehingga nanti iman kita kuat, iman kita istiqomah. Salat kita insya Allah akan diberikan Allah kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.